Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas besar pengganti UTS PHI tentang alam dan manusia. Perkenalkan, nama saya Abda Ihsan dari kelas TT4501, nomor NIM saya 11012100098. Kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang sudah saya buat berjudul Manusia dan Alam Semesta. Manusia dan alam semesta mempunyai 3 subbab. Yang pertama, manusia dan alam semesta. Lalu yang kedua, manusia menurut agama Islam. Lalu yang ketiga, fungsi kehadiran manusia di alam. Yang pertama, manusia dan alam semesta meliputi manusia, hubungan historis, alam semesta, dan hubungan fungsional. Yang pertama, manusia. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang berguna. Lalu yang kedua yaitu hubungan historis. Sampai saat ini, manusia memahami bahwa dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab dalam kosmos yang luas dan kosong ini. Kesenjangan bukti-bukti ilmiah telah melemahkan hipotesis bahwa manusia adalah perkembangan lebih lanjut dari keluarga primata. Lalu yang ketiga, alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah, beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Lalu yang keempat, yaitu hubungan fungsional. Dalam sistem kosmos manusia dan alam semesta, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, keharmonisan tidak senantiasa menghiasi hubungan manusia dengan alam semesta. Krisis global lingkungan mengganggu hubungan antara manusia dan alam pada saat ini. Lalu yang selanjutnya, manusia menurut agama Islam. Meliputi penyebutan nama, aspek historis penciptaan, komponen biologis, reproduksi, ruh dan nafsu, fitrah manusia, karakteristik manusia, misi dan fungsi penciptaan manusia. Yang pertama yaitu penyebutan nama. Menurut Al-Quran, manusia dikenal dalam 3 kata yang biasa diartikan sebagai manusia, yaitu al-bashar, al-ins atau al-insan, dan an-nas. Namun, jika ditinjau dari segi bahasa serta penjelasan Al-Quran sendiri, pengertian ketiga kata tersebut saling berbeda. Al-bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kata al-ins atau al-insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Kata al-ins senantiasa dipertentangkan dengan al-jin atau jin, yakni sejenis makhluk halus yang tidak bersifat materi, yang hidup di luar alam manusia, dan tidak tunduk kepada hukum alam kehidupan manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai makhluk diciptakan dari api. Dalam konsep Anas, pada umumnya, dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya, sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Lalu yang kedua, yaitu aspek historis penciptaan. Al-Quran tidak memerinci secara kronologis penciptaan manusia menyangkut waktu dan tempatnya. Namun Al-Quran menjelaskan dari manakah kehidupan bermula. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut Bani Adam. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Menurut Quran Surah Al-A'raf ayat 31.
Lalu yang selanjutnya, komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Dari aspek biologis, manusia disebut dengan basyar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologis. Menurut Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya, dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat atau kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia basyar seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan, dan minum dari apa yang kamu minum. Lalu yang keempat, yaitu reproduksi. Berdasarkan fakta ilmiah yang terpancar dari Al-Quran dan Al-Hadis 1400 tahun yang lalu, para ilmuwan muslim telah mantap dan meyakini fakta ciptakan manusia dari sperma dan sel ternak. Sementara para ilmuwan barat masih berada dalam bayang-bayang kesesatan mitos dan hufarat selama kurang lebih 10 abad. Bahkan mereka terjerumus kepada persepsi primitif mereka dengan teori Darwinian dan pandangan-pandangan yang lainnya. Dan sebagian mereka baru sempurna pandangan mereka pada dekade-dekade awal abad ke-20 ini. Penciptaan alam jagat raya berserta isinya ini hakikatnya pembelajaran yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Di samping hal tersebut, untuk menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bagian kita untuk mengambil sebuah pembelajaran dari apa yang telah diciptakannya. Lalu yang kelima, yaitu ruh dan nafsu. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Ruh adalah getaran ilahiyah, yaitu getaran sinyal ketuhanan sebagaimana rahmat, nikmat, dan hikmah yang semuanya sering terasa sentuhnya, tetapi sukar dipahami hakikatnya. Nafsu memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Gejolak nafsu dapat dirasakan menyebar ke seluruh bagian tubuh manusia. Seluruh bagian tubuh manusia merupakan kumpulan dari bermiliar-miliaran sel hidup yang saling berhubungan. Hubungan antara nafsu dan fisik manusia demikian erat meski sukar diketahui. Dua hal yang berbeda, mental dan fisik dapat menjalin interaksi sebab akibat. Perpisahan antara nafsu dan fisik disebut maut. Hal ini adalah peristiwa yang misterius dalam kehidupan manusia. Yang keenam, yaitu fitrah manusia. Kata fitrah merupakan derivasi dari kata fatara. Artinya ciptaan, sucian, dan seimbang. Arti fitrah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kondisi awal suatu ciptaan atau kondisi awal manusia yang memiliki potensi untuk mengetahui dan cenderung kepada kebenaran atau hanif. Fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan kepada saat dilahirkan ke dunia. Al-qalb berasal dari kata qalaba yang berarti berulah, yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik, dan menurut Ibnu Saidah berarti hati. Musa Asy'ari menyebutkan arti al-qalb dengan dua pengertian. Yang pertama, pengertian kasar atau fisik, yaitu segumpal daging yang disebut jantung. Sedangkan arti kedua adalah pengertian yang halus, bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, berpengetahuan, dan arif. Adapun nafsu atau hawa adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginan. Manusia ideal adalah manusia yang mampu menjaga fitrah dan mampu mengelola dan memadukan potensi akal, kolbu, dan nafsunya secara harmonis. Lalu yang ketujuh, yaitu karakteristik manusia. Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Quran. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang berbicara tentang manusia, baik kelebihan maupun kekurangan yang dimilikinya. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi term-term yang berkaitan dengan manusia di dalam Al-Quran. Kelebihan dan kekurangan manusia menurut perspektif Al-Quran. Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematis. Hal penelitian menunjukkan bahwa klarifikasi term-term yang sering disebutkan Al-Quran tentang manusia adalah al-basyar, al-insan, an-nas, Bani Adam, dan zuriat Adam. Selain itu, ditemukan juga istilah lain yang mengacu kepada manusia seperti Abdullah dan Khalifah. Di antara kelebihan yang dimiliki manusia menurut Al-Quran terletak pada fisik, akal, dan hati. Adapun kekurangan manusia menurut Al-Quran antara lain suka mengeluh
dan kikir, bersifat lemah, zolim, dan bodoh, membantah, dan suka berdebat, putus asa, dan tidak berterima kasih, tergesa-gesa, pembuat dosa, ragu-ragu terhadap hari pembalasan. Lalu yang terakhir adalah misi dan fungsi penciptaan manusia. Misi penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan manusia di muka bumi ini, yang menyangkut hubungan vertikal dan horizontal. Penyembahan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Lalu yang ketiga dan terakhir yaitu fungsi kehadiran manusia di alam. Fungsi tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Anbiya ayat 107. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka jelaslah bahwa kesatuan manusia dan alam semesta dapat terjaga dengan baik jika manusia dapat menjalankan fungsi khalifahnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.